Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lilis Rodiawati di LL Klasmat, kelasnya belajar matematika. Dalam pembelajaran sekarang, saya akan membahas aturan rantai untuk menentukan turunan fungsi trigonometri. Aturan rantai ini sudah dibahas di kelas 11 dalam turunan fungsi aljabar. Dalam mengerjakan soal-soal turunan fungsi trigonometri, harus hafal rumus-rumus kelas 10 dan rumus-rumus kelas 11, seperti rumus sudut rangkap, rumus perkalian, penjumlahan, dan rumus pengurangan. Semuanya sudah ada di video saya sebelumnya, silahkan dibuka lagi. Ada cara praktis, ada cara dengan notasi Leibniz untuk menggunakan aturan rantai. Dan juga ada beberapa soal yang akan kita bahas dengan menggunakan aturan rantai. Yuk kita mulai pembelajarannya. Sebelum membahas soal turunan fungsi komposisi dari dua fungsi dasar fungsi trigonometri, saya akan mengingatkan kembali soal fungsi aljabar. Jika f(x) sama dengan 2x min 1 pangkat 3, maka nilai f aksen x adalah, jawabannya E, 24x kuadrat dikurangi 24x ditambah 6. Yuk kita bahas. Oke, kita bahas. Fx sama dengan 2x min 1 pangkat 3. Sehingga kita turunkan, di sini pangkatnya 3, berarti 3 kali 2x min 1, pangkatnya 3 dikurangi 1 berarti pangkat 2. Turunan dari 2x min 1-nya adalah 2, tinggal disederhanakan. 3 kali 2 adalah 6 kali 2x min 1 kuadrat. Nah, di sini ada kuadrat, kita uraikan, maka 6 kali 2x min 1 kali 2x min 1. Tinggal sederhanakan, maka 6 kali 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Nah, sekarang tinggal sederhanakan, 24x kuadrat dikurangi 24x ditambah x. Nah, ini udah sederhana. Jawabannya 24x kuadrat dikurangi 24x ditambah 6. Aturan rantai untuk menentukan turunan fungsi komposisi dari dua fungsi dasar. Jika Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, yaitu Y sama dengan HX sama dengan FGX, maka Y aksen sama dengan H aksen X sama dengan F aksen GX kali G aksen X. Nah, notasi Leibniz, dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, cara praktis, Y sama dengan A kali U pangkat N, maka Y aksen sama dengan N kali A kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Pembahasan soal. Tentukan turunan dari nomor 1, Y sama dengan cos pangkat 4x. Oke, sekarang kita jawab. Kita misalkan U-nya sama dengan cos X. Maka U aksen sama dengan sin X. Iya. Dari soal, maka Y sama dengan U pangkat 4x. Oke, maka Y aksen sama dengan 4U pangkat 3, yaitu 4 dikurangi 1 jadi 3x kali U aksen. Nah, sekarang kita masukkan U-nya adalah cos X, berarti jawabannya 4 cos X pangkat 3 kali sin X.
Nomor 2. Y sama dengan 5 sin pangkat 3 4x. Oke, kita jawab langsung. Nah, berarti 5 kali pangkatnya 3, 5 kali 3 kali sin pangkatnya dikurangi 1 jadi 2x kali turunan dari sin 4x berarti 4 cos x. Nah, maka jawabannya 5 kali 3 kali 4 sin kuadrat x kali cos x berarti 60 sin kuadrat x kali cos 4x. x. Nomor 3. Y sama dengan 2 tan pangkat 3x. Oke, kita jawab langsung. Maka Y aksen sama dengan 2 kali pangkatnya 3, 2 kali 3 tan 3 dikurangi 1 berarti 2x dikali turunan dari tan x adalah sek kuadrat x. Berarti jawabannya 2 kali 3 tan kuadrat x kali sek kuadrat x. 2 kali 3 adalah 6, berarti 6 tan kuadrat x kali sek kuadrat x. Sekarang nomor 4. Turunan pertama dari fungsi Y sama dengan sin pangkat 3 2x plus 3. Nah, sekarang kita jawab. Misalkan X-nya sama dengan sin 2x plus 3. Maka U aksen X sama dengan 2 cos 2x plus 3. Nah, sekarang kita ke soal. Kita ubah berarti Y sama dengan U pangkat 3. Maka turunannya Y aksen sama dengan 3U pangkat 2x kali U aksen X. Nah, kita masukkan. Berarti 3 kali tadi U-nya adalah sin kuadrat 2x plus 3 dikali U aksennya adalah 2 cos 2x plus 3. Maka jawabannya 3 kali 2 adalah 6. 6 kali sin kuadrat 2x plus 3 dikali cos 2x plus 3. Nomor 5. Tentukan turunan dari Y sama dengan cos pangkat 3 X kuadrat plus 1. Oke, kita bahas. Kita misalkan U-nya adalah cos V dan V-nya adalah X kuadrat plus 1. Maka turunan dari U adalah negatif sin V dan turunan dari V adalah 2X. Nah, sekarang soalnya berarti modelnya Y sama dengan U pangkat 3. Nah, sekarang kita gunakan notasi Leibniz. dy per dx sama dengan dy per du kali du per dv kali dv per dx. Oke, lanjut. Maka sama dengan 3u kuadrat kali negatif sin v kali 2x. Oke, kita u-nya kita substitusikan. Maka 3 cos kuadrat u dikurangi sin v-nya adalah x kuadrat plus 1 kali 2x. Maka negatif 6x cos kuadrat x kuadrat ditambah 1 kali sin x kuadrat plus 1. Masih bisa kita sederhanakan. Di sini ada kuadrat. Nah, sehingga kita faktorkan. Negatif 6x kita faktorkan menjadi negatif 3x dengan 2. Cos kuadratnya adalah cos dengan cos. Maka kita peroleh negatif 3x cos x kuadrat plus 1 kali 2 sin x kuadrat plus 1 kali cos x kuadrat plus 1. Nah, di sini ada rumus. Ingat rumus kelas 11. Ini ada 2 sin alfa cos alfa. Berarti yaitu sudut rangkap yaitu sin 2 alfa. Oke, sekarang kita masukkan, sederhanakan sehingga negatif 3x cos x kuadrat plus 1 sin
Nah, di sini 2 alfa, tadi alfanya X kuadrat plus 1, berarti 2X kuadrat plus 2. Jadi jawabannya turunannya adalah negatif 3X cos X kuadrat plus 1 kali sin 2X kuadrat plus 2. Nomor 6. Tentukan turunan dari Y sama dengan sin kuadrat X ditambah cos 3X. Oke, sekarang kita jawab. Maka di sini kita langsung aja jawab ya. Turunannya adalah turunan dari sin kuadrat X berarti U pangkat 2X berarti 2 sin X kali cos X dikurangi turunan dari cos 3X-nya adalah 3 sin 3X. Nah, di sini ada 2 sin X cos X. Ingat ini rumus kelas 11 ya, itu rumus sudut rangkap, yaitu dari sin 2X. Maka jawabannya sin 2X dikurangi 3 sin 3X. Soal nomor 7. Jika fx sama dengan akar dari 1 plus sin kuadrat x, di mana x lebih dari 0 dan kurang dari pi, maka f aksen x kali fx sama dengan titik-titik. Ya, pembahasan. Nah, tadi diketahui fx-nya sama dengan akar dari 1 plus sin kuadrat x. Nah, ini bisa diubah fx-nya dalam perpangkatan, yaitu 1 plus sin kuadrat x pangkat setengah. Nah, sekarang kita jawab langsung aja ini. Terapkan ke rumus sehingga f aksen x sama dengan U-nya 1 plus sin kuadrat x, berarti setengah kali 1 plus sin kuadrat x. Sekarang pangkatnya setengah dikurangi 1, berarti sisa negatif setengah. Kali, nah sekarang turunan dari 1 plus sin kuadrat x, turunan satunya 0, turunan sin kuadrat x-nya adalah 2 sin x cos x. Jadi f aksen x sama dengan setengah kali 1 plus sin kuadrat x pangkat negatif setengah kali 2 sin x cos x. Masih kita bisa sederhanakan. Di sini 1 plus sin kuadrat x-nya pangkat negatif setengah. Ini bisa diubah ke dalam bentuk akar lagi, berarti sama dengan 1 per akar 1 plus sin kuadrat x. Maka bisa disederhanakan 2 sin x cos x per 2 kali akar 1 plus sin kuadrat x. Jadi f aksen x kali fx ini tinggal dikalikan akar 1 plus sin kuadrat x. Berarti 2 dibagi 2, 1. Kemudian ini akar 1 plus sin kuadrat x dengan 1 akar 1 plus sin kuadrat x. Ini jadi bisa dicoret jadi 1. Akhirnya jawabannya sin x kali cos x. Jadi f aksen x kali fx sama dengan sin x kali cos x. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.